Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Di sini apakah ada yang tidak hadir? Berapa orang? Satu. Siapa? Kenapa? Semoga kita doakan cepat sembuh. Baik, jadi untuk hari ini karena kemarin kita sudah menjelaskan terkait jenis-jenis dokumen, kemudian juga saya juga menyuruh kalian untuk mencari materi terkait prosedur penanganan dokumen. Kalian sudah mencarinya? Sudah belajar ya? Oke, nah hari ini kita akan mencari terkait prosedur penanganan dokumen. Nah, saya ingin bertanya nih ke kalian. Kalian lebih sering gunain dokumen fisik atau yang digital? Digital. Nah, kalau digital bagaimana kalian menyimpannya? Menggunakan Google Drive ya. Saya juga menggunakan Google Drive karena Google Drive itu penyimpanannya cukup banyak, cukup luas, dan juga dalam mencari dokumen itu juga sangat mudah. Menggunakan Google Drive. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Yang pertama adalah menganalisis terkait tahapan penanganan dokumen, kemudian mengevaluasi kesalahan dan efisiensi prosedur dokumen, dan yang terakhir itu menciptakan dalam merancang prosedur penanganan dokumen dalam bentuk flowchart. Jadi nanti akan ada kelompok kecil, sebenarnya mau saya bagi 3, tapi ada yang satu tidak masuk, jadi akan saya bagi 2. Jadi dan di sini juga materinya berkaitan dengan mata pelajaran kearsipan, karena kearsipan itu kan ilmu yang pelajari terkait bagaimana cara mengatur, mengelola, dan menyimpan sekaligus menemukan kembali suatu arsip secara sistematis. Jadi di sini kita juga akan menggunakan ilmu kearsipan. Sudah dipahami ya? Nah, silakan ini ada pretest, mohon untuk di-scan. Sudah semuanya? Bisa langsung dimulai. Ada kendala? Sudah semuanya? Sudah. Masih ada 5 anak yang belum menjawab. Ada. Ada kendala? Oke, baik. Ini sudah semuanya ya. Sudah 100%, dan kalian sudah mempunyai gambaran awal dalam pembelajaran ini. Nah, lanjut ke materi. Yang pertama, apa sih prosedur penanganan dokumen? Jadi prosedur penanganan dokumen itu adalah langkah-langkah sistematis dalam mengelola dokumen. Dibuat agar di dokumen itu dapat dibuat, digunakan, didistribusikan, dan disimpan dengan tertib dan baik secara sistematis. Jadi tidak boleh asal-asalan dalam mengelola dokumen. Selanjutnya, ini ada prosedur penanganan dokumen untuk pelayanan bisnis. Saya kasih waktu 10 detik atau 5 menit 5 menit untuk menganalisis terkait alur ini dari menciptakan hingga penyimpanan. Bisa dulu. Sudah semuanya? Sudah ya? Oke, kita mulai dari tahap pertama nih. Tahap pertama yang dilakukan apa ya, Mbak Nida?
Tahap pertama adalah menciptakan dokumen dulu. Jadi dokumen itu dibuat dulu sesuai dengan benar. Ini dibuat terlebih dahulu. Terus setelah itu Mbak Puspita, setelah itu setelah dokumen dibuat itu dokumen akan dipindahkan untuk dilibatkan jika dibutuhkan lebih dari satu salinan. Baik, benar banget. Jadi digunakan lebih dari satu salinan. Kemudian setelah dibedakan digunakan untuk apa Mbak Gita? terus dokumen tersebut digunakan untuk pelayanan publik, misalnya untuk kegiatan administrasi atau kebutuhan kantor. Benar banget untuk administrasi. Kemudian setelah digunakan administrasi akan di tahap apa Mas Yusuf? Menurut saya salah dulu, dokumen itu perlu diolah terlebih dahulu supaya diperiksa dan disusun agar datanya lebih jelas. Ya benar. Ini pertama itu harus diolah ya Pak. Selanjutnya. Ya baik. Kemudian setelah diolah, kemudian akan menjadi apa Mbak Cece? Pengolahan dokumen dijadikan sebagai bahan informasi yang bisa digunakan oleh pihak yang Benar banget. Akan diolah menjadi satu informasi. Tentunya ini ada dari instruksi kepala sekolah terlebih dahulu kalau di sekolahan ya. Dan setelah itu langkah selanjutnya apa Mbak Divame? informasi tersebut akan dilakukan pendistribusian atau disampaikan kepada pihak yang berkepentingan. Benar banget. Yang terakhir apa teman-teman? Penyimpanan. Ya, yang terakhir adalah penyimpanan. Jadi alurnya itu sangat sistematis ya, dari menciptakan, kemudian ada yang digandakan, terus juga diolah, kemudian didistribusikan. Jadi makanya harus terstruktur. Kalau tidak nanti akan ini masalah. Nah, sini ada yang tanyakan mungkin? Kemudian Lalu saya akan bertanya bagaimana prosedur penanganan dokumen yang tepat agar dokumen pada layar kantor sekolah dapat dibuat, digandakan, diolah, dan didistribusikan secara efektif. Silakan. Jadi, ya benar banget, utama untuk Mbak Angela. Sebenarnya sudah mengarah pada solusi ya. Jadi nanti juga kita akan membuat bagian alur seperti yang ini dengan proyek kelompok itu. Nah di sini akan saya bagi dua kelompok. Mungkin ini kelompok satu, ini kelompok. Nah, nanti akan saya bagikan NKPD-nya buat kegiatan kita didik. Nah, yang pertama itu kalian harus baca studi kasus terlebih dahulu, kemudian diskusi kelompok, lalu menyusun workflow atau flowcard, dan yang terakhir adalah mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Nah, di sini kalian sebagai kelompok itu ditantang sebagai tim administrasi sekolah dan merancangkan sebuah prosedur penanganan dokumen yang efektif untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, masalah yang tersebut itu ada keterlambatan prosesnya dokumen, kemudian salah distribusi, seperti itu. Nah, terang saja saya juga sudah membagikan studi kasus yang bisa kalian buat di workshopnya. Untuk kelompok satu itu ada studi kasus penanganan surat masuk dari dinas atau sekolah lain, jadi nanti lokatnya itu. Dan kelompok 2 juga penanganan surat izin siswa, workshopnya surat izin siswa ya. Ada yang tanyakan atau sulit dipahami? Nah, itu saya bagi kelompoknya, bagian silakan untuk diskusi bersama kelompoknya. Ya. Kemudian apa yang ditanyakan?
Eh, Mohon maaf, tadi sepertinya saya salah menyampaikan untuk kelompok 2 diganti pada studi kasus penanganan dokumen kegiatan sekolah ya. Apa kan? Jadi, sudah semuanya? Sudah Ibu? Sudah. Oke, untuk presentasinya tidak usah maju dari situ aja, salah satu untuk penyampaian. Mungkin dimulai dari kelompok 1. Masalah yang dari nomor satu, masalah yang kami temukan adalah surat masuk sering terlambat untuk diproses dan juga salah dalam pendistribusinya. Alurnya itu dimulai dari surat dibuat oleh dinas atau sekolah lain, kemudian digagalkan jika diperlukan. Setelah itu surat diterima oleh petugas tata usaha, kemudian diperiksa, lalu dicatat dalam buku agenda, lalu diberikan kepada kepala sekolah untuk didistribusi. Kemudian setelah mendapat arahan, surat didistribusikan kepada pihak terkait dan akhirnya disimpan sebagai arsip. Itu presentasi dari saya. Apakah ada pertanyaan? Jadi apakah ada pertanyaan dari kelompok 2? Silakan. Ayo bagus kita. Sudah jadi kalau sudah masuk itu sudah diterima oleh PJDO, kenapa masih perlu dicatat dalam buku agenda? Surat itu masih perlu dicatat dalam buku agenda supaya sekolah itu memiliki bukti dalam penerimaan suratnya. Jadi selain itu penjelasan membantu petugas untuk mengetahui tanggal surat diterima kapan, kemudian nomor suratnya berapa, lalu asal surat dari mana, dan juga kepada siapa surat harus diteruskan. Apakah menjawab? Jawaban dari kelompok 1 apakah sudah benar untuk alurnya? Sudah. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sudah ya, kelompok 1 sudah menunjukkan penanganan yang sangat bagus pada waktunya. Kemudian untuk kelompok 2, studi kasus penanganan dokumen kegiatan sekolah. Silakan. Jadi misalnya di kelompok 4 adalah sudah diisi oleh kelompok. Jadi masalah yang kami dapat adalah kalau saya belum sesuatu dan juga sudah dan alurnya akan dibuat di Indonesia dan kegiatan dibuat oleh staff dan juga dan itu dokumen digunakan sebagai pelengkap digunakan saat kegiatan lalu digunakan dan diolah lalu hasil pengolahan menjadi informasi kegiatan kemudian disampaikan kepada yang terkait dan terakhir lalu disimpan sebagai dari kami ada di nomor 1. Jadi dalam alur yang kalian buat, siapakah pihak yang paling bertanggung jawab memverifikasi yang surat izin dari Papua dan apakah aspeknya juga verifikasi itu dilewati. Seperti Dampaknya jika dilewati, silakan mungkin. Ya, jadi pihak yang ditanggung jawab adalah guru tiket atau kelas. Jika tahap verifikasi dilewati, ada risiko seperti manipulasi dokumen, misalnya siswa memasukkan atas tanda tangan orang tua agar bisa bolos. Terus dampaknya data absensi sekolah menjadi tidak valid dan komunikasi dengan orang tua bisa terputus. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih kembali. Oke, di kelompok 3 ini apakah ada yang kurang dari alurnya? Kelompok 2 maaf. Menurut bagi saya di kelompok 3, kelompok 2 ini masih kurang dalam pencatatan atau persetujuan oleh pihak yang pihak atas atau pimpinan seperti itu, karena ketika kurang disetujui, nanti kan biasanya dokumen itu pimpinan bisa mengarahkan apakah ini harus langsung diarsipkan atau masih harus diberikan kepada pihak-pihak selanjutnya, gitu ya. Nanti bisa ditambahkan untuk kelompok kita. Baik. Dari presentasi hari ini, apakah ada kesulitan dalam mengerjakannya? Tidak ada, itu sebenarnya paham ya. Nah, saya ingin salah satu untuk merefleksikan terkait learning apa yang kalian dapatkan dalam pembelajaran pada pagi hari ini.
Jadi hal yang saya pelajari, saya jadi mengetahui bahwa dokumen harus memenuhi beberapa tahapan sebelum dihasilkan. Dan saya juga belajar membuat flow chart prosedur dokumen agar kemudian dipahami sekaligus sistematis. Terima kasih Mbak Gita. Terus kemudian Mbak Gita dan kita semuanya. Jadi untuk materi kali ini saya anggap sudah dipahami. Dan di sini ada post test akhir untuk kalian kerjakan. Silakan. Dan kemudian apakah ada kendala? Sudah? Sudah? Oh, gitu ya. Isinya ya, oke. Di sini sudah 100% keakurasian, berarti semua sudah memahami dan tujuan pembelajaran kita juga sudah tercapai. Tangan untuk kita semua. Saya lanjutkan. Mari kita simpulkan pembelajaran pada hari ini. Silakan siapa yang mau menyimpulkan? Belajar. Baik, terima kasih Mbak Najwa atas kesimpulan yang tadi diberikan. Nah, jadi kesimpulan hari ini adalah prosedur penanganan dokumen itu mulai dari itu dokumen itu dibuat atau diterima, kemudian diperiksa, dicatat, digunakan, dan akhirnya disimpan sebagai arsip. Dan prosedur ini itu penting dalam perusahaan untuk memudahkan kita dan mengefisiensi kita dalam mencari suatu dokumen. Next, untuk materi selanjutnya kita akan mempelajari terkait prosedur penyimpanan dokumen. Saya harap kalian juga mencari materi terkait prosedur penyimpanan dokumen dan minggu depan kita akan membahasnya. Bisa dipahami? Di sini ada motivasi saya kutip dari Bapak Vincent yang dimana dia bilang bahwa hal-hal besar tidak dilakukan dengan dorongan hati, tetapi oleh serangkaian hal kecil yang disatukan. Begitu pula dengan materi kita pada pagi hari ini, yaitu di mana kita perlu ketelitian dan perlu teliti terhadap hal kecil agar dokumen tersebut dapat dikelola, disimpan dengan baik dan sistematis gitu. Dan di sini saya juga berharap kalian mengelola dokumen dengan baik, tidak asal-asalan seperti dan saya juga tidak bosan untuk mengingatkan bahwa kalian harus belajar terus dan tetap semangat dalam mengikuti perkuliahan kali ini. Cukup sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.